Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah, penonton setia channel LSK Al-Hadid dan channel Donditan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam kolaborasi yang sangat menarik antara Uncle Bob ya dengan Uncle Ucup. Uncle Ucup. Ya, di dua channel kami yang insya Allah akan selalu menghadirkan tema-tema yang sangat menarik ya dan sangat merangsang ya akal sehatnya ya. Nah, kita akan membahas sekarang sesuatu yang New Testament banget ini. New ya, Testament. ya yang belum pernah dibahas oleh para kristolog Old Testament ya. Yang memang sesuatu yang masih bisa dibilang hangat ya, dan ini saya tidak berani mengklaim ini adalah temuan dari Pak Dondi atau ada dari tim Litbang EPM, tapi ini adalah sebuah karya gitu ya yang dipersembahkan untuk dunia dakwah kristologi, yaitu ilmu kritik kristologi ya, atau studi ilmu kritik kristologi. Orang kebanyakan mengenal yang namanya kristologi ya, tapi tidak paham tentang apa itu kristologi, sehingga kemudian Pak Dondi ya, kami ya dan tim menggodok sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baru. Kemudian Pak Dondi mengusulkan satu tambahan kata, yaitu kritik kristologi. Kalau kristologinya ini kan ilmu yang berbicara tentang ketuhanan Yesus, jadi Kristen banget. Tapi kalau kritik kristologi artinya ilmu yang khusus mengkritik tentang ketuhanan Yesus, membantah gitu ya, atau mengkanter. Nah, ini yang menarik, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat perlu untuk diketahui oleh kaum muslimin, terutama para pecinta dakwah kristologi, agar menjadi satu khasanah baru dan memperkuat keimanan dan keislaman kita. Baik, sebelum kita mulai, kita baca dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Pak Dondi untuk menjelaskan tentang ilmu kritik kristologi ini. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan Uncle Ucup. Uncle Ucup ya. Uncle Ucup tadi udah sempat menyinggung masalah kristologi adalah ilmu tentang konsep ketuhanan Yesus, betul, ya kan? Betul. Yang harus kita muslim pelajari nih, ini dalam rangka mencegah pemurtadan ya, dan juga memperkuat akidah kita ya. Yang disebut dengan ilmu kritik kristologi ini kan membantah, menyanggah ya daripada konsep ketuhanan Yesus, ya kan? Di dalam menyanggah dan membantah itu ada beberapa pendekatan, ya. Kalau dulu zamannya Pak Ustadz Yusuf ini kan, kalau berdebat di darat itu kan kebanyakan yang diomongin kan teologis ya kan? Mungkin ayat-ayatnya sama yang dulu Ustadz Yusuf bahas atau debat dengan yang saya bahas nanti mungkin ada hubungannya. Tetapi kita melakukan pendekatan yang berbeda gitu loh. Contoh kalau misalnya dulu Ustadz Yusuf bilang, oh, kalau di Matius 28:19 itu adalah bukti Trinitas, misalnya kan orang Kristen klaim begitu. Tentang amanat agung. Dulu mungkin Ustadz Yusuf jawabnya mungkin, coba cari di Perjanjian Baru ada nggak murid-murid membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ada nggak? Misalnya kan nggak ada. Semuanya membaptis dalam nama Yesus gitu kan. Tapi kalau saya sekarang mau usah jauh-jauh, tinggal kasih aja pendapat para sarjana Perjanjian Baru, bahkan Paus sendiri udah ngomong begitu. Itu ayat sisipan, udah selesai mau ngomong apa? Betul. Itulah kritiknya ya. Nah, itulah kritiknya. Jadi kalau ibarat dulu Pak Ustadz Yusuf berdebat menggunakan ibarat senjata dengan sama-sama menggunakan golok, sekarang pakai bedil udah selesai gitu loh. Betul. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat di dalam mempelajari ilmu kritik kristologi itu apa saja yang sudah kita temukan, apa saja yang sudah kita pelajari, terus pendekatannya apa aja gitu ya. Tidak semuanya menggunakan pendapat daripada sarjana-sarjana Perjanjian Baru,
tetapi kita juga bisa lihat dari linguistiknya, kita juga bisa lihat dari perspektif dari sejarah gitu dan segala macam. Kurang lebihnya seperti itu dulu sebagai pengantar. Nanti mungkin saya bisa kasih lihat contoh-contohnya. Nah, jadi berarti ini lebih hebat lagi ya. Kalau dulu kita berdebat teologis ya, dogmatis, seperti lingkaran yang muter di situ-situ aja. Kayak tong setan ya. Itu muter begitu ya. Saya ingat almarhum Ustadz Insan Mokoginta, misalnya Ustadz Nababan gitu kan. Betul. Waktu itu berdebat seru gitu misalnya. Jatuh-jatuhnya apa? Pada akhirnya gitu. Ibaratnya istilahnya endingnya. At the end of the day, hasilnya apa gitu. Iya, benar. Hasilnya apa? Remis kan? Ya, sudah ya. Sebetulnya ini kepercayaan kami, itu kepercayaan Anda, masing-masing jalan sendiri. Jatuh-jatuhnya apa? Lakum dinukum waliyadin lagi. Tetapi kalau dengan kritik teks, ibaratnya 1 tambah 1 sama dengan 2, udah selesai gitu loh. Betul. Walaupun mungkin setelah itu dia misalnya tetap jadi Kristen, tapi paling tidak kita lebih itu lebih unggul. Nah, masalah dia mau menerima referensi-referensi yang kita berikan atau tidak itu urusan dia. Kan, ya. Kalau dia membantah, silakan bikin buku untuk menjawab atau menyanggah atau mengantar. Nah, itu urusan lain gitu loh. Tetapi kalau mampu. Tetapi kan gini. Orang-orang yang sudah menulis buku itu ya, yang menyatakan misalnya demikian seperti yang tadi saya contohkan, apa asal nulis? Kan enggak dong. Betul. Pasti mereka punya metodologi. Dan mereka kan memang sarjana khusus perjanjian baru. Bahkan Paus loh. Paus sendiri yang nulis. Apa mungkin dia cuma ngecap ngarang gitu kan nggak mungkin. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya. Dia pasti ada buktinya. Dia pasti ada naskah-naskah yang dia pelajari kan gitu. Jadi kalau ada yang mempertanyakan, ya mempertanyakan langsung ke penulisnya. Kita hanya menyampaikan apa yang kita ketahui, selesai. Gitu. Dan tadi menariknya, dalam studi ilmu kritik kristologi ini, melakukan pendekatan selain pendapat-pendapat dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, dari kalangan mereka sendiri, ya, juga dari perspektif sejarah. Ini kan juga jarang nih, karena kalau kita pelajari sejarah gereja, sejarah ketuhanan Yesus, menurut perspektif Kristen, ya itu-itu aja. Muter-muter, tapi ini ada banyak fakta-fakta sejarah yang lain kan gitu. Saya ingat Ustadz Sanihu Munir. Nah, sebenarnya melakukan kurang lebih sama dengan seperti inilah. Yang dilakukan oleh Ustadz Sanihu Munir adalah juga kritik kristologi. Saya juga sangat kagum sama beliau. Saya juga dulu sering mendengarkan kajian beliau dan debat beliau gitu. Itu sangat-sangat mencerahkan. Banyak sekali referensi-referensi yang digunakan oleh Bapak Sanihu Munir dalam mengcounter argumen-argumen dari kalangan Kristen. Tetapi memang kebetulan yang waktu itu mungkin sering dikaji oleh Pak Sanihu Munir atau dalam debatnya masih dalam ranah teologis gitu. Itu aja bedanya. Tetapi nanti kita bisa tambahkan lagi gitu loh. Nah, yang berikutnya yang menarik lagi dalam studi ilmu kritik kristologi ini ada pendekatan atau linguistik ya. Ya, jadi ada pendekatan bahasa asli dari Alkitab itu sendiri yang bahkan tidak dikuasai oleh orang Kristen. Nah, gitu ya. Jadi bahasa Ibraninya, bahasa Greek Koine-nya gitu ya. Ada yang menguasai, pasti ada yang menguasai. Cuman kan bedanya gini. Kalau orang yang walaupun dia bisa bahasa aslinya, tetapi dia sudah terkungkung oleh dogma atau doktrin, ya sama aja sebenarnya. Punya beban ini. Iya, artinya dia akan melihat satu ayat dari perspektif satu aja gitu. Dan dia ibaratnya cuma sekedar seperti mentranslate aja. Ya perspektifnya cuma dari situ aja, dari kekristenan aja. Dia tidak melihat perspektif-perspektif yang lain gitu. Padahal kalau yang disampaikan Pak Dondi itu kalau dilihat dari perspektif linguistik itu ada dari nanti perspektif Yudaisme gitu dan juga ada dari perspektif yang lain, termasuk filsuf-filsuf dari para filsuf-filsuf Yunani kuno dan lain sebagainya kan begitu. Selain itu juga ada tambahan pendekatan, yaitu pendekatan penerjemahan. Betul. Pendekatan penerjemahan sendiri itu juga salah satu merupakan hal yang cukup penting. Betul. Karena penerjemahan dengan bahasa A dibandingkan dengan penerjemahan bahasa B itu kadang beda. Betul. Gitu. Nanti kita bisa lihat contohnya. Atau saya mulai aja. Langsung aja. Biar nggak lama-lama ya.
kasih kita Nah. bukti-buktinya Ya. biar pemirsa. Oke, contoh Semakin nih menarik. sekarang begini. Kalangan Kristen mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Baik. Ya kan? Menurut Perjanjian Baru. Dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Sampai dari surat Wahyu, Matius sampai Wahyu gitu lah ya. Oke, kita lihat apa sih yang menjadi ayat-ayat mereka sehingga mereka mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Banyak ya, tadi kita harus sempat singgung kan, Matius 28:19. Nanti ada lagi Yohanes 1:1. Ya, pada mulanya ada ayat Itu kan paling top lah ya. Iya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, gimana ngejawabnya? Kalau zaman dulu saat Yusuf Ini cuma berdebat logika masalah aja. itu, Pada mulanya gimana jawabnya? Dondi bersama dengan Yusuf, maka Dondi itu adalah Yusuf. Paling cuma gitu jawabnya kan, logikanya ini. Udah. Itu masuk di akal kan? Cuma begitu doang. Gitu doang. Kalau sekarang saya jawab, Bible-nya orang Kristen mengakui bahwa itu filosofi Helenistik. Mau ngomong apa? Iya. Betul. Mau ngomong apa? Yang ngakuin Bible-nya mereka, bukan kita yang nuduh. Iya. Ya, Bible New American Bible Revised Edition. Di dalam footnote-nya John 1:1. Bisa dilihat di biblegateway.com. Tinggal buka John 1:1, ada footnote, dibuka. Teret. Hellenistic Philosophy. Dan itu bukan kitab apokripa itu ya? Bukan. Nah, makanya. John 1:1 kan udah paling ngetop kan. Betul. Jadi kan seperti itu ya. Memang tidak semua Bible menampilkan Betul. hal-hal seperti itu ya. Karena kan seperti kita ketahui bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah filosofi Helenistik yang diadopsi sebagai pembuka gospel. Iya. Tidak semua Bible memberikan footnote seperti itu. Gitu. Dengan jujur ya. NIV aja, setahu saya itu dulu pernah memberikan footnote itu tahun berapa saya lupa, kalau nggak salah 1970. Tapi yang versi-versi sekarang udah nggak ada, hilang. Yang masih ada yang Nabre itu New American Bible Revised Edition. Dia masih jujur nulis ini Hellenistic Philosophy. Dari bahasanya ada kata-kata revise-nya. Iya, Revised Edition. Itu Bible Katolik sebenarnya. Jadi kalau Al-Quran kan nggak ada tuh. Al-Quran revisi gitu. Itu satu ya. Yang kedua, Bapak Gereja sendiri yang namanya Santo Augustine mengakui di bukunya yang berjudul Confession of Augustine. Itu Bapak Gereja langsung tuh. Gereja loh ya. Nggak main-main tuh. Dia mengakui bahwa tulisan-tulisan Platonis itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan yang tadi kita sebut itu, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Walaupun kata-katanya tidak persis sama, tetapi dengan tujuan dan alasan yang sama, ternyata itu adalah Platonis. Platonis. Oh. Bahkan ada salah satu Bapak Gereja yang ternyata juga bekas atau mantan Platonis. Saya lupa namanya, entah. Kayaknya dia masih ke bawah-bawah ada tuh ya. Iya. Saya lupa namanya, tapi lah saya takut salah menyebutkan. Baik. Tapi saya pernah baca ada. Itu salah satu contoh ya. Iya. Kalau kita jawab dengan begitu, simpel kan? Simpel. Nah, gitu. Itulah kritik kristologinya ya. Daripada Berlogika. membuat analogi yang macam-macam gitu kan masih berkelanjutan panjang gitu kan. Iya. Oke, sekarang contoh lagi. Lukas 2:11 juga sering dipakai kan, bahwa Yesus itu Tuhan, karena kata-katanya begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mau ngomong apa? Ini ada tulisan Tuhan. Tulisannya jelas ya. Tulisannya jelas Tuhan, T-nya pakai besar lagi. Nah. Ya kan? Tapi kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Nggak ada tulisan Tuhannya. Nggak ada God-nya. Nggak ada God-nya kan itu. The Lord. Pertanyaannya sama nggak Lord sama Tuhan? Itu bisa menjadi perdebatan panjang memang. Tetapi balik lagi, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, ada pembedaan antara Lord dan God, antara Tuhan dan Allah. Gitu. Kalau menurut saya, pembedaan kata Tuhan dan Allah di LAI yang terjemahan baru, sebenarnya bisa menjadi blunder buat mereka. Betul, karena itu menunjukkan ada pembedaan, betul, ada pemisahan gitu. Iya. Ya. Nanti kita bisa lihat lebih contohnya lebih banyak lagi. Contoh lagi ya. Oh ya, sorry. Kalau yang tadi nggak usah itu sih, mungkin masalah linguistik ya. Yohanes 8:24 itu juga sering dipakai. Ayatnya berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu,
bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, akulah dia di sini A-nya huruf besar, D-nya huruf besar. Artinya apa? Orang berpikir kalau baca begini. Yesus itu berarti Tuhan. Nah, berarti akulah dia dengan huruf besar artinya Bapa apa? berarti kan. Tuhan gitu kan. Kamu akan mati dalam dosamu. Oke. Kita lihat lagi ke bahasa Inggrisnya. Nah, coba kita lihat di... Ini belum bahasa aslinya ya? Belum. Ini Baru perbandingan dengan bahasa... kalau kita mau belajar bahasa aslinya, udah jelas di dalam bahasa aslinya tidak ada huruf besar, huruf kecil. Nah, itu yang paling gampang. Itu paling gampang. Tetapi kan untuk membuktikan bahwa tidak semua penerjemahan itu sama. Iya. Ya. Contoh dalam bahasa Inggris. Saya buktikan dalam bahasa Inggris nih ya. Ini berarti ada perspektif yang berbeda nih. Ini contohnya gini, sebentar. Nah, tulisannya begini, ayatnya berbunyi demikian. As I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. Ya. For if ye believe not that I am He. Nah, di sini I am, I biasa kan kalau huruf bahasa Inggris memang ya, huruf besar. I selalu huruf besar. M-nya kecil kan, He-nya juga kecil. Bukan huruf besar. Bukan huruf besar. Kenapa beda? Gitu loh. Dan itu berarti tidak menunjukkan Tuhan. Nah, ini saya bacain aja nih dari ayat 21 ya. Perikopnya Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Hah? Kok ada kata untuk bunuh diri? Iya. Dan disuruh bunuh diri itu Yesusnya. Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ya, yang tadi ya, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara kepadamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Di sini dianya huruf besar lagi nih. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Diajarkan. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Konteksnya adalah Yesus bukan dari dunia ini. Tetapi artinya apa? Ini kan bisa dilihat ajarannya. Ya kan? Kan ini bukan berarti literal Yesus datang dari planet lain, datang ujuk-ujuk datang udah segitu. Kan tetap Yesus mengalami proses lahir dari ibunya kan gitu. Nah, itu tadi contoh 8:24 ya, Yohanes ya. Oke. Kemudian dari situ sebenarnya ini Yohanes 8:58. Nah, itu juga sering dipakai. Nah, sering dipakai oleh saudara Kristen kita bahwa menunjukkan Yesus sudah ada gitu kan sebelum Abraham ada. Ya. Itu ada beberapa poin kalau kita lihat dari linguistik. Ada yang menyamakan bahwa kata di situ aku ada ya atau I am itu disamakan dengan Keluaran 3:14. Ya, di mana pada waktu itu yang disebut dengan Yod Adonai ya. Itu berkata Ehye Eser Ehye. Ehye Eser Ehye kan artinya kan aku adalah aku. Disamakan dengan I am yang di dalam Yohanes 8:58. Padahal yang di Yohanes 8:58 itu bahasa Yunaninya apa? Ego emi. Disamakan dengan bahasa Ibrani eheye eser eheye. Sekarang tinggal kita kembalikan ke maknanya ya. Nah, kalau memang eheye eser eheye ini sama dengan ego emi, tolong terjemahkan eheye eser eheye ke bahasa Yunani. Nah, harusnya apa? Jadinya apa? Apakah jadinya ego emi? Ternyata tidak. Ternyata jatuhnya apa? Hoon.
Itu sebenarnya jawaban yang gampang gitu, simple gitu sebenarnya. Berarti nggak sama ya. Nah, jadi itu adalah sanggahan-sanggahan yang simple. Ya. Kalau sanggahan alternatif, misalnya kalau untuk menyanggah Yohanes 8:58, Yeremia sendiri juga sudah ada dalam pengetahuan Tuhan sebelum dia ada di dalam rahim ibunya. Begitu juga Raja Salomo, begitu juga Ayub. Artinya ayat-ayat yang di Yeremia, saya ambil contoh Yeremia 1 ayat 5 nih ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bukan cuma Yesus. Maksudnya apa? Iya. Sama kan? Sama. Apa bedanya dengan perkataan Yesus di depan imam-imam Yahudi bahwa sebelum Abraham aku ada? Nah, di konteksnya Yohanes 8:58 itu sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa leluhur mereka pada zaman Raja Daud di Mazmur, kalau nggak salah Mazmur 82 ayat 6 ya sebenarnya. Jadi itulah manfaat dari ilmu studi kritik kristologi ya pemirsa sekalian. Jadi memang ini perkembangan dalam dunia kristologi, New Testament. Saya sebut New Testament itu artinya dunia kristologi ini kan berkembang, dakwah kristologi itu berkembang. Salah satu perkembangannya adalah sekarang ada yang namanya studi kritik kristologi. Dan insya Allah YPM At-Tauhid akan mendirikan sekolah tinggi ilmu kristologi. Nah, di Gunung Kidul Yogyakarta. Jadi artinya memang ilmu ini sudah kita kembangkan dalam bentuk kurikulum ya. Kurikulum ini sudah kita susun, kita rancang, dan siapapun bisa belajar ya dengan durasi waktu selama 1 tahun untuk bisa mempelajari ilmu studi kritik kristologi ini. Jadi ada tentang mata kuliah bahasa Hebrew, kemudian bahasa Yunani ya, ada mengantar Yudaisme misalnya itu ya. Kemudian sampai kepada itu tadi ya, ilmu mengenal dasar tentang ilmu kritik kristologi itu sendiri. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi bukan cuma belajar kristologi itu bukan cuma sekedar tahu Yesus disalib, ya kan, penebusan dosa warisan, keselamatan, bukan cuma itu, tapi ini lebih luas lagi, lebih menarik lagi, bahkan lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Ini kita gunakan sebagai alat untuk berdakwah kepada internal umat Islam dan kepada mereka yang di luar Islam. Mungkin sudah disiapkan Pak Dandi, silakan. Di Mazmur 82 ayat 6. Saya tadi cuma takut salah, saya bukain aja. Saya bacain ya. Nanti boleh ditampilin ya di layar. Ya, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, Allahnya huruf kecil, A-nya ya. Ya. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, artinya di Yohanes 8:58 itu Yesus mau ngomong gini. Leluhur kamu aja dulu disebut Allah. Betul. Ya. Sekarang Yesus disebut anak Allah, kenapa kamu protes gitu loh. Dan itu bukan berarti Tuhan. Nah, gitu loh. Musa pun juga disebut Allah bagi Firaun gitu kan. Karena standingannya. Nah, sekarang saya kasih lagi tambahan ya. Tadi kan saya kasih Yeremia 1 ayat 5. Di Amsal 8:22-25, nanti pemirsa bisa cek. Itu juga menggambarkan bahwa sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah mengetahui tentang nabi yang akan diturunkan buat umat Israel. Di Amsal itu berarti Salomo ya, kok Ayub. Kalau yang di Ayub 3:8-4 ayat 7 itu juga kurang lebih sama. Ya. Tadi Amsal berarti Salomo, Ayub berarti Nabi Ayub. Yang terakhir di Efesus sendiri, tulisan Paulus sendiri nih. Paulus bicara apa? Efesus 1 ayat 4 ya, saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu kita ini berarti berlaku umum kan ini ya? Nah, berarti sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah mempunyai pengetahuan tentang kita semua. Betul, kan? Itu wajar kan? Wajar kan? Sama juga di dalam Islam juga begitu kan? Iya, betul. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya ini saya agak sedikit simpati dengan Paulus nih kalau gitu deh. Karena jujur. Karena jujur. Iya. Kenapa Yesus berkata sebelum Abraham ada di Yohanes 8:58 dianggap sebagai ayat yang menuhankan Yesus? Tetapi perkataan Paulusnya sendiri yang menulis begini, kenapa nggak pernah ditampilkan gitu loh ya? Diabaikan. Nah, jadi kita harus agak jujur lah dalam hal ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang paling ngetop lagi Yohanes 10 ayat 10. Baik. Aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam apa kan? Nah itu dia. Dianggapnya kan satu itu berarti satu kesatuan, unity of body Christ kan gitu. Ya. Karena dianggapnya aku dan Bapa adalah satu, maka aku adalah Tuhan.
Betul. Kan kurang lebih seperti itu Ke kan. situ betul arahnya. Berarti selama Yesus menjadi manusia itu ya dia adalah Tuhan gitu kan. Terus kalau gitu ngapain dia disalib teriak-teriak Eli lama sabachthani ya? Logikanya ya. Logikanya itu hanya logika. Iya. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, satu dengan Tuhan itu bukan satu mengenai satu esensi, tetapi satu dalam tujuan. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya dari ayat 22, 23 gitu ya, itu menunjukkan bahwa dia sudah melakukan pekerjaan yang memang diingini oleh Bapa, yang ditugaskan kepada Yesus. Ya, betul. Sudah dilakukan, sudah dijalankan. Satu visi, satu tujuan gitulah. Betul. Cuman ya itu, saudara-saudara kita Kristen bilang, karena aku dan Bapa adalah satu, makanya Yesus adalah Tuhan. Hubungannya di mana gitu? Kalau saya dan Pak Dondi adalah satu, misalnya, sama-sama di Litbang. Gitu. Ya, sanggahan yang kedua, Yesus sendiri pernah berdoa bahwa supaya murid-muridnya menjadi satu dengan dia, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. jadi Tuhan lagi dong. Nah, itu di Yohanes 17 ayat 21 23. Kalau mau dibilang Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Itu dari Yesus menjadi Tuhan. Terus di Yohanes 17 21 23 Yesus mendoakan murid-murid itu supaya satu dengan jadi Yesus. Tuhan juga dong. Jadi Tuhan juga. Berarti ada berapa Tuhan tuh? Banyak dah. 12, 13, 14, 15 sama Roh Kudus ya. Betul. Oke ya. Jadi itu pemirsa sekalian ya, ini yang menarik dari dunia ilmu kritik kristologi ya. Makanya bagi yang tertarik berminat, insya Allah nanti kita akan melakukan ini ya, semacam ada short course gitu ya, atau kursus kilat ya. Ada pelatihan-pelatihan dalam 10 hari, baik nanti via Zoom ya online maupun yang offline. Atau kita itu tadi setelah nanti kampus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kritik Kristologi ini sudah berdiri, maka kita akan membuka pendaftaran bagi para mahasiswa maupun mahasiswi yang ingin belajar langsung tentang studi ilmu kritik kristologi ini. Baik. Contoh satu lagi. Satu lagi terakhir. Satu lagi contohnya ya. Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, T-nya huruf besar. Ya. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhannya T huruf besar, artinya dianggap sebagai persembahan. Tetapi kalau kita mengarah atau mempelajari sedikit tentang kritik kristologi, kritik teks ya daripada Bible. Coba kita lihat terjemahan di Bible yang versi-versi sebelumnya. Saya bacakan nih ya. Ya, yang sebelum. Nah, Alkitab versi Klinkert tahun 1870. Oh, 1870 ya. Bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan. Nah, bukan Tuhan. Tuan loh ya. Ya. Maka benarlah begitu karena akulah dia, gitu kan. Kemudian versi Selaber tahun 1912. Adapun kamu menyebutkan aku guru dan rabi. Nah, maka patutlah katamu itu karena akulah dia. Versi ND tahun 1969, kamu memanggil aku guru dan tuan. Lebih terkini ini ya. Versi KSI tahun 2000, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, versi sekarang baru aku guru dan Tuhan. Nah, beda-beda. Tuan, junjungan, rabi, itu sama dengan Tuhan. Ya, kurang lebih gitu, Tat. Baik ya, menarik ya. Ya sudah, karena fungsi dari kritik kristologi adalah merangsang akal sehat, maka silahkan gunakan akal sehat kita untuk berpikir tentang kebenaran-kebenaran yang akan kita dalami. Baik ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan panjang kalau kita bahas, namun waktu kita terbatas. Kita ucapkan sementara terima kasih kepada Uncle Bob kita yang sudah menjelaskan tentang studi kritik kristologi ini. Paling tidak menjadi pengetahuan dasar buat kita dan pengetahuan baru ya untuk bisa menambah wawasan kita. Baik, satu lagi terakhir. Itu kan urusannya orang Kristen, biarin aja dia mau belajar kristologi. Ngapain sih kita ikut-ikutan belajar mereka gitu? Apa ininya, urgensinya? Gini, misalnya Kak Yusuf punya keluarga di luar kota, nggak pernah dengar masalah ginian. Disamperin sama pendeta. Pendetanya kasih lihat misalnya, nih Yesus itu Tuhan, aku guru dan Tuhan gitu. Ya, gimana? Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Iya ya benar ya. Kalau akidahnya dia lemah, melihat begitu, bagaimana? Terus-terusan lama-lama. Terus-terusan misalnya. Murtad. Kan ada yang door to door. Banyak. Udah kayak sales. Ya, on the street. Nah, itulah tujuan kita. Kita bukan untuk menyerang
saudara Kristen, bukan. Ini tujuannya untuk membentengi umat kita gitu, supaya tidak dimurtadkan. Itulah tujuan kita gitu loh. Ya, dan yang kedua, ini kan masih berhubungan dengan Yesus Kristus, dengan Nabi Isa. Kita belajar kritik kristologi adalah untuk membela ya Nabi Isa dari fitnah yang keji, yaitu Nabi Isa disebut sebagai atau dianggap sebagai Tuhan, padahal semestinya Nabi Isa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kritik kristologi mengembalikan Nabi Isa atau Yesus kepada fungsinya yang benar, yaitu sebagai utusan Allah. Ya, dan itu ternyata di Alkitab sendiri sebetulnya tadi udah dijelasin. Ada ya, dan banyak ayat-ayat yang bicara itu. Jadi itu salah satu tujuan atau urgensi kita belajar tentang ilmu kritik kristologi. Baik, terima kasih. Kan gini tadi ya, mereka mau percaya Yesus Tuhan kan hak Biarin mereka, aja, ya, hak mereka kan. Kita kan nggak ngutak-ngutik kepercayaan mereka kan. Tetapi kan jangan dipakai untuk memurtadkan orang lain gitu loh. Yang sudah punya agama terutama ya. Gitu. Sama seperti kita, keyakinan kita Yesus itu nabi. Nabi kita nggak pernah maksain dia suruh ngakuin Yesus itu nabi. Tapi mereka memaksakan dengan misi-misi ya kan kristenisasi atau pemurtadannya bahwa Yesus itu Tuhan, promosi Yesus itu hebat. Yang buta bisa melihat, yang lembu bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar. Bahkan mereka kadang-kadang sering mengutip ayat-ayat Quran kan? Iya, betul. Ini dulu Nabi Isa disebut di Al-Quran, ya ini bukti Nabi Isa itu ada terkemuka ini Tuhan hebat, lain sebagainya. Baik ya, itulah ya penjelasan dari kita yang jelas yang pasti. Selalu setia di channel Don Ditan dan channel LSK Al-Hadid untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, pencerahan-pencerahan yang belum pernah didapat di channel-channel dakwah kristologi yang lain. Sama-sama kita dukung selalu, dan kita akhiri sama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.